Ya Rasulullah, salamun alayka rafi'an syari wal baraki afabayya diratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi famsa'na bibadadihi wa'lihal husna بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وعاملنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أحمد يا جيرة العالمين يا وائل الجود والكرم تقبل منا جميع قراءاتنا وصلواتنا وتهنئنا ودعانا المخصوص للمؤمنين والمرحومات حاجاتكم وحاجات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميعا في جميع العالم وخاصة لحاجات وجه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في فلسطين وخاصة لحاجات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في بلدتنا إندونيسيا وخاصة لحاجات الانتخاب العام آمين آمين يا الله في بلدتنا إندونيسيا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذن الله تعالى وببركة الفاتحة يا نعم يا Nalangkong sambil mendengarkan dan itu aing saya bagi dua jakui sampai keluarga di Junaidi sekarang saya Zamil depan banyak dapat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para undangan yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih dianugerahi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa terkumpul di tempat ini di rumah Bapak Haji Ahmad Junaidi dalam rangka pertemuan rutin pengajian shalawat harian. Mudah-mudahan apa yang kita istiqomahkan senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kurang lebih 11 hari lagi menurut kriteria pemerintah dan NU kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca, di situ ada kalimat kutiba alaikumus syiyam. Jika ada pertanyaan, kenapa menggunakan bina majhul kok tidak menggunakan bina maklum? Sehingga
tertulis atau bacaannya kutiba bukan kataba. Terlepas dari berbagai tafsir, kalau ada, ini menandakan bahwa puasa itu sangat penting. Sama dengan kita misalnya mencari dengan dicari itu berbeda, Bapak Haji Kadir mencari jin-jin, itu akan berbeda dengan jin-jin dicari oleh Pak Haji Kadir. Berarti penekanan kebutuhan itu ada di dicari. Saya dicari oleh Pak Kadir, itu berbeda dengan Pak Kadir mencari saya. Tingkat kebutuhannya itu lebih penting ketika dicari, bukan mencari. Kalau mencari ya ketemu, ya tidak ketemu ya. Tapi kalau dicari berarti kan penting. Nah ini mengapa Allah menggunakan kata kutiba daripada kata kataba. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah mewajibkan puasa itu dalam rangka memberikan kesempatan kepada kita umat muslim untuk apa istilahnya, dengan puasa itu meraih ketakwaan. Artinya apa? Bahwa tidak semua orang yang berpuasa kemudian menjadi muttaqun. Tidak. Karena di situ masih ada lafaz la'allakum. Semoga dengan puasa kalian bertakwa. Itu harapan. Jadi tidak semua yang berpuasa langsung menjadi muttaqun, tidak. Oleh karenanya puasa ini salah satu sarana bagi kita untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan kesempatan untuk berpuasa di tahun ini. Karena di bulan Ramadan yang diwajibkan bagi kita untuk berpuasa luar biasa. Pahala-pahala yang dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dikucurkan di luar bulan Ramadan. Dari makan saja, sahur dan berbuka. Sahur sunnah, bahkan sunnah diakhirkan. Ini makan sahur sudah sunnah, sudah kategori sunnah pahalanya. Ini kapan waktunya? Tengah malam sampai hampir subuh. Disunahkan diakhirkan. Jadi waktu sahur itu dari tengah malam. Kapan tengah malam? Nah, di jadwal itu sudah ada. Tengah malam itu bukan jam 12 malam, tapi tengah malam itu adalah pertengahan antara maghrib dengan terbitnya fajar. Disitulah tengah malam. Jadi bukan jam 12 malam. Bisa saja jam setengah 11 sudah tengah malam. Nah, dari sejak itulah kita bisa melaksanakan makan sahur. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kamu karena ada keberkahan di dalam makan sahur. Ada kata orang tak asawar, tiba ada tak apa, tapi tak ingin barokah. Kemudian makan di waktu berbuka disunahkan disegerakan. Ingat disegerakan berarti buka sabun. Nah, benar jadwal Pak Dinto batas agar orang paham bahwa tidak ada adzan maghrib ya di luar maupun di dalam bulan Ramadan yang mendahului
jadwal. Jadi mohon diperhatikan juga oleh bapak-bapak di sekitar rumah bapak sekalian, kalau ada masjid mushola adzan mendahului jadwal waktu yang sudah ditentukan, itu harus disemprit, diingatkan bahwa adanya mendahului waktu yang bisa menyebabkan batalnya orang berpuasa. Ini yang tidak dipahami oleh para takmir masjid sebagian besar. Sepentinglah adanya. Apalagi banyak sekarang jam-jam digital, padahal jam-jam digital itu belum tentu sahih. Karena apa? Karena siapa yang membuat? Apakah bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, falak dan hukum? Itu yang perlu. Kemarin zuhur saya sempat jamaah di Masjid Al-Anwar, waktu zuhur jam 11.42. Nah, jam 11.40 sudah net-not adzan jamnya, sementara tadi belum selesai. Ini yang perlu kita waspadai. Khawatir. Nah, ini yang bertanggung jawab siapa? Ya siapa? Nah, takmir. Nah, takmir itu profesi luar biasa, asalkan memang betul-betul dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan koridor yang ada. Bapak-bapak sekalian, kemudian ini diprediksi bahwa Ramadan tahun ini akan berbeda permulaannya. Ada yang sudah memaklumatkan 1 bulan yang lalu, ya kubu sebelah, bahwa puasa pada tanggal 11 Maret. Sementara bagi pemerintah dan NU masih menunggu dari hari Selasa. Yang benar. Bukan masalah benar salah Bapak, tapi bagaimana kita punya prinsip itu. Takok bila puasa pada berita hari Selasa dan Senin banyak norok Selasa. Kapan hari rayanya beda Senin Selasa banyak norok Senin. Ini kalau ngambil rumput sendiri alias malah karba, itu yang tidak benar. Tinggal ikut siapa kita? Ikut Hasyim Asy'ari atau Ki Ahmad Dahlan atau ikut Muhammadiyah? Nah, ini ketika. Dan itu yang jelas bahwa Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Ahmad Dahlan yang sama-sama mondok di Semarang kepada Syekh Saleh Darat sudah menyatakan atau memberikan fondasi puasa Syawal dan Dzulhijjah Rukyatul Hilal, lengkap di fikih Muhammadiyah tahun 1924 itu jelas. Itu fikihnya Ki Ahmad Dahlan. Kalau yang terakhir ini fikihnya Muhammadiyah, bukan fikihnya Ki Ahmad Dahlan. Jadi kita harus punya prinsip, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman bola gampang. Ya dorok saya banyak kan. Nih sana masuk neraka itu banyak bencana. Kan jelas itu. Ya masuk surga alhamdulillah banyak bencana. Kita tak masuk surga kan dibibikan. Tak ada saya keberkahan. Kanjang. Nah itu jadi banyak fadilah-fadilah di bulan Ramadan yang akan datang itu. Belum lagi malam qadar, di mana malam qadar dinyatakan dalam Al-Qur'an khairum min alfi syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan. Jadi lebih bagus masih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi menjadi tahun sekitar 83,3 tahun. Jadi kalau kita beribadah, misalnya sholat tarawih, contoh Nabi tarawih dari takbir hitung sampai akhir, pakun jatuh. Nah, Nabi pas malam qadar berarti sami penjarana
tarawih sebanyak lebih dari 83 tahun. Itikaf di masjid, itikaf kan benar. Tak mau senang, kata itu kepentingannya itikaf pada bintang itikaf. Itu apalagi baca-baca. Penting niat dalam hati nawaitul itikaf. Itu sudah dihitung pahala. Misalnya kita itu misalnya di belakang masjid, di depan bayar anak. Itu kalau kebetulan pas malam Qadar. Kapan waktunya? Nah, malam Qadar itu waktunya sejak maghrib sampai terbit fajar. Pas ada pertanyaan, bagaimana mana bibas pada siapa satang kali sebelah tentang kandulah. Oh, kan itu urusan Allah, bukan urusan. Pasti memang malaikat. Dan ada malaikat turun dugaan. Jadi saya jelaskan, ya tidak apa-apa. Yang memaklumatkan 1 bulan yang lalu secara hisab. Apakah boleh ikut hisab? Boleh bagi orang yang mempercayainya. Bagi orang yang mempercayainya. Dan tidak boleh mengajak-ngajak sebenarnya itu. Jadi hisab itu boleh bagi orang yang mempercayainya. Kalau tidak percaya ya jangan diajak aja. Walaupun semuanya kembali kepada keyakinan masing-masing. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang membuat kebijakan nanti yang harus bertanggung jawab, tapi kita yang mengikuti juga harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sebagaimana sudah kita doakan sejak bulan Rajab, mudah-mudahan diberi keberkahan di bulan Rajab yang sudah lalu dan bulan Syawal ini, serta akan disampaikan di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Saya kira itu sekedar bukan tausiah tapi memberikan wawasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keangkui pertemuan malam Jumat sebagai datang dalam hebat Bapak Khairi Kampung Tampolok dan hari Isya dan pada nanti malam Jumat sebagai datang ada di depan Bapak Khairi besok Mandar Selangkong Kantong dan kolam dan itu khusus main dan itu mana apa saja kenal Bani khusus ni aing khusus aing ni kan. Oleh hajati adina haji Junaidi wa jami' alihi wa hajati shifai adina ke haji Ahmad Jamil. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jawa.